Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pejuang iman yang hari ini saya tahu bahwa dalam menjalani hidup tidak mudah ya Ibu Bapak, dan apa yang disaksikan oleh Ibu Ina tadi seharusnya membuat kita banyak belajar tentang Tuhan, dan saya selalu melihat bahwa di dalam hidup ini setiap kita pasti dibentuk, dan pembentukan Tuhan pasti berbeda-beda. Tadi ketika saya mendengarkan Ibu Ina mendapatkan pengujian ke-1, ke-2, dan sampai akhirnya anak meninggal gitu ya. Satu hal yang ada di dalam hati saya adalah Tuhan mengizinkan itu karena mau membentuk Ibu Ina dan keluarga. Yang kedua adalah Ibu Ina pasti mampu. Jadi kalau sama Tuhan dikasih diizinkan sesuatu terjadi, itu artinya kita mampu, seperti itu ya. Jadi tidak ada ujian yang melebihi dari kekuatan kita. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang orang-orang yang sudah mengalami kehilangan pasangan, dan apakah orang-orang tersebut siap untuk menikah kembali, kapan waktunya kalau menikah kembali, dan lain sebagainya. Saya akan share screen. Oke, saya akan share screen ini, dan kita akan sama-sama berpikir bahwa siapkah aku menikah lagi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ada sebuah cerita ya, sebuah kasus Sheryl Sandberg, seorang COO dari Facebook yang suaminya meninggal penyakit terminal illness ya, terminal illness. Kemudian Sheryl Sandberg ketika dia melewati masa-masa sulitnya kehilangan pasangannya, dia terus belajar untuk mengatasi yang namanya kedukaan-kedukaan yang terjadi, sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang miliarder, saya lupa namanya siapa, kemudian akhirnya 10 bulan kemudian ia menikah gitu ya dengan miliarder tersebut, setelah 10 bulan sebelumnya dia kehilangan suami. Ketika Sheryl Sandberg menikah, terjadi keramaian yang diomongin di mana-mana gitu. Diomonginnya gini, kok baru 10 bulan kehilangan suami, sekarang sudah menikah lagi. Jadi itu menjadi sebuah gosip, sebuah omongan yang panjang lebar, sampai akhirnya Sandberg membuat buku ya, bukunya itu judulnya Option B gitu ya. Jadi kenapa ditulis Option B? Karena pada saat itu pada saat dia kehilangan suami, dia sempat berpikir begini, apa yang saya inginkan? Yang saya inginkan itu adalah, katanya Sandberg, saya inginkan adalah saya tetap bersama dengan suami saya. Tetapi jika option A gitu ya, option pertama ya, option A itu tidak bisa, maka saya harus ambil option B, yaitu bagaimana saya menyelesaikan kedukaan saya, kemudian saya move on dan saya melanjutkan hidup, dan saya berkembang melalui itu semua. Dan akhirnya dia menulis buku Option B tentang bagaimana kisah dia untuk bangkit dari yang namanya keterpurukan kedukaan. Seperti demikian ya. Seperti kita ketahui bahwa tidak sedikit pasangan-pasangan yang meninggal oleh suaminya atau istrinya, apalagi jika mereka mengalami kedekatan yang luar biasa, mereka sendiri biasanya masuk ke dalam the black hole of grieving gitu ya. Jadi sebuah lubang hitam dari kedukaan, dan tidak sedikit yang akhirnya ikut juga pasangannya untuk kembali ke rumah Tuhan, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang itu Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, gitu. Kalau Sheryl Sandberg, dia memilih untuk mengambil option B, untuk kemudian dia menyelesaikan kedukaannya di hadapan Tuhan, kemudian dia bangkit, dan akhirnya dia siap untuk menikah, dan dia menikah. Seperti itu ya, dan Tuhan pimpin dia untuk bertemu dengan seorang pria, dan akhirnya melalui buku option B itulah menjawab setiap gosip-gosip yang muncul.
Itu kisah dari kasus Sheryl Sandberg, di mana kita tidak bisa sebenarnya memberitahukan kepada orang kapan waktu, ya sudah certain time, atau waktu yang tepat untuk saya menikah lagi. Apakah 5 bulan, 10 bulan, 2 tahun, 10 tahun, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa membuat mematok waktu secara kronologis, berapa tahun kita siap untuk menikah lagi. Tidak bisa seperti itu, karena yang utama sebenarnya bukan itu. Oke, jadi yang kedua, di dalam penelitian tahun 1996 di dalam San Diego Widowhood Project meneliti sekitar 249 duda dan 101 janda. Setelah 25 bulan, berarti 2 tahun 1 bulan, 61% pria dan 19% perempuan menikah lagi atau terlibat dalam hubungan asmara. Saya sering ditanya sama orang, Bu, dia baru kehilangan suami, kenapa dia sudah punya pasangan lagi atau punya pacar lagi atau berdekat dengan pria atau wanita lain kemudian dan lain sebagainya. Atau ada yang bilang begini, saya sering mendengar, oh ya pantas saja dia cepat sekali menikah karena dia tidak mampu sendiri atau lain sebagainya. Saya hanya mengingatkan satu hal, bahwa biarlah dalam hidup kita tidak menjadi hakim-hakim gitu ya. Biarkanlah hakim-hakim itu dimiliki oleh Alkitab saja, tetapi kita jangan jadi hakim buat orang lain. Saya sendiri kalau menghadapi sebuah berita orang yang baru ditinggal meninggal, kemudian akhirnya dia menikah lagi dalam jangka waktu sekian bulan, misalnya kurang dari 1 tahun, bagi saya adalah begini. Yang pertama adalah itu hak dia ya. Hak dia dalam pengertian adalah setiap orang yang sudah sendiri cerai mati, istilahnya ya, cerai mati, dia sudah selesai dengan covenant dengan orang yang dulu menikah dengan dia di hadapan Allah, dan dia boleh menikah lagi, itu saja. Tetapi yang menjadi concern adalah apakah orang ini sebenarnya siap menikah, atau di dalam waktu yang cepat itu dia menikah karena sebuah pelarian kah, atau sebuah apalah itu ya. Nah, ini yang harus dicermati, dan ini lebih penting daripada seberapa lama seseorang boleh menikah atau tidak. Jadi sekali lagi bukan kronologikalnya, tetapi adalah seberapa siap secara mentality, secara spiritual, secara fisik, secara batinia, secara semuanya. Ini yang lebih penting, karena apa? Menikah kedua kali itu tidak lebih mudah daripada pernikahan yang pertama. Itu sudah pasti. Karena di usia-usia tertentu kita masih harus bergumul dengan masalah-masalah hidup kita, belum lagi bergumul dengan bagaimana mencocokkan satu dengan yang lain, belum lagi pada masa pacaran tuh atau masa pendekatan itu banyak hal yang terjadi, ada yang belum move on, tapi ya sudah banyak sekali masalah yang terjadi. Dan saya sering mendampingi teman-teman atau orang-orang yang memang punya masalah-masalah di grieving atau kedukaan, atau punya masalah di mereka mau menikah lagi, ini bagaimana gitu ya. Dan beberapa orang teman-teman saya yang juga mengalami hal ini, ditinggal oleh pasangannya, kemudian dia mau menikah lagi gitu ya, itu biasanya datang sama saya untuk minta didampingi gitu. Oleh karena itu saya cukup memahami bagaimana untuk kita mengatasi hal-hal seperti ini. Oke, sebelum kita berbicara siap atau tidak seseorang menikah, maka kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang terjadi pada orang yang ditinggal meninggal pasangannya. Mari kita cek dan recheck diri kita masing-masing, karena Bapak Ibu yang hadir di sini kemungkinan besar sebagian besar adalah orang-orang yang sedang mengalami ditinggal oleh pasangannya atau bergumul untuk apakah saya siap menikah atau tidak. Yuk, mari kita cek pada diri kita sendiri gitu ya. Yang pertama adalah begini. Orang yang terjadi ketika pasangannya baru meninggal, apalagi di sini untuk caregiver ya, untuk orang yang sebelumnya ketika suami atau istrinya sedang sakit terminal illness, dia harus mendampingi, dia menjadi codependent, dia menjadi caregiver, dan ketika merawat itu, saya yakin itu tidak mudah, itu sulit setengah mati. Saya pernah merawat suami saya yang waktu itu mengalami penyakit terminal, dan waktu itu setiap 1 minggu 1 kali saya coba
uh, timbang badan saya gitu ya, bisa turun 5-7 kilo padahal saya tidak diet seperti itu ya. Dan itu memang menyulitkan sekali, tapi puji Tuhan suami saya mendapat mujizat Tuhan dan akhirnya sembuh total sampai hari ini gitu. Nah, orang yang caregiver, saya akan sebutkan caregiver ya, yang suaminya atau istrinya meninggal, pasti yang terjadi adalah fisiknya itu lelah. Maafkan saya kalau jika saya melihat tadi bahwa Ibu Ina sendiri memiliki apa ya, lelah gitu loh, lelah fisiknya gitu, ada sakit kepala, ada kurang tidur, ada sesak napas begitu ya, kemudian ada berat badan turun, kesehatan terganggu gitu. Salah seorang sahabat saya, Ibu Lelawati yang juga pernah jadi pembicara di sini, ketika di awal sekitar 6 bulan atau 7 bulan di awal suaminya meninggal, itu dia batuk nggak selesai dan pilek nggak selesai. Pergi ke dokter dan lain sebagainya, diberi obat, itu nggak ada yang nggak sembuh gitu ya. Kesehatannya terus menurun, berat badannya turun sampai 15 kilo pada saat itu, dan tidur tidak bisa. Karena waktu itu saya yang mendampingi beliau sampai akhirnya berapa bulan terakhir ini beliau sudah saya kira sudah selesai ya, melewati masa-masa grieving itu gitu ya. Dan ini yang terjadi kondisi fisiknya. Bapak Ibu bayangkan jika orang yang masih mengalami secara fisik kayak begini, apakah siap gitu ya untuk menikah lagi walaupun misalnya sudah ketemu pasangan baru gitu ya. Dan coba dipikirkan gitu ya, untuk mengatasi diri sendiri aja kayaknya masih sulit gitu secara fisik gitu ya. Kemudian secara mental, orang yang baru ditinggal pasangan biasanya dia mengalami emosi yang negatif. Emosi negatif itu begini, sedih berkepanjangan, takut, cemas, khawatir, kemudian ada yang merasa tidak ada harapan lagi dalam hidup, ketakutan, itu emosi-emosi negatif itu pasti ada di dalam dirinya, gitu ya. Kemudian stres, gitu ya, stres merasa tertekan, kemudian depresi, yaitu stres yang berkepanjangan, ketertekanan yang berkepanjangan, kemudian grief ya, kedukaan, duka yang ada orang yang duka itu berkepanjangan, bertahun-tahun terus berduka, begitu ya. Kemudian kehilangan pegangan, apalagi jika orang yang ditinggal ini, orang yang meninggal maksud saya, orang yang meninggal ini menjadi gantungan buat orang yang ditinggal. Gantungan itu bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional. Karena saya melihat bahwa satu hal yang sering salah di dalam sebuah hubungan atau relasi suami istri atau pasangan adalah ketergantungan yang berlebihan. Tuhan menciptakan kita untuk tergantung hanya kepada Tuhan, bukan kepada pasangan. Dan keberadaan Tuhan sebagai tempat gantungan kita mudah sekali tergeser tanpa kita sadari dengan alasan bahwa dia adalah pasangan saya, dia adalah suami atau istri saya, gitu ya. Ini yang salah, yang saya selalu ingatkan kepada kita sekalian, in case suatu hari nanti Bapak Ibu menikah lagi, hati-hati dengan yang namanya ketergantungan yang amat sangat ya. Kalau intimasi, kelekatan dengan ketergantungan berbeda loh Bapak Ibu ya. Contohnya gini, saya mengalami intimasi dengan suami saya, kelekatan secara emosional, tetapi saya tidak bergantung pada suami saya dan suami saya tidak bergantung pada saya, karena sejak awal menikah saya aware dengan hal ini, sehingga saya bilang sama suami saya bahwa kita tidak boleh saling kebergantungan yang kuat satu dengan yang lain, sehingga itu nanti menggantikan Tuhan. Dan karena begini, antara saya dengan suami, gitu, dengan suami dengan saya, pasti kita adalah makhluk yang tidak kekal, dan kita akan saling meninggalkan satu dengan yang lain sampai maut memisahkan. Dan jangan sampai jika situasi itu terjadi, kitanya yang tenggelam, kitanya hancur yang sulit sekali untuk bangkit gitu ya. Karena apa? Tuhan sudah digeser di situ. Nah, ini seringkali terjadi, kehilangan pegangan, apalagi jika pasangan kita itu adalah orang yang banyak mengambil keputusan, banyak yang membackup kita dan lain sebagainya. Wah, tentu ini kehilangan yang luar biasa gitu ya. Kemudian juga hilang rasa percaya diri. Bapak Ibu, dalam dalam budaya Indonesia terutama ya, menyandang status janda atau duda itu nggak gampang. Saya paham itu, gitu ya. Karena apa? Stigma masyarakat terhadap janda dan duda
itu apa? Kasihan banget lah, terus hati-hatilah dengan janda dan duda dan lain sebagainya. Seringkali negatif. Dan kenegatifan ini tuh seringkali menghantam ke kita sehingga rasa percaya diri seringkali hilang. Apalagi jika Bapak Ibu yang ditinggalkan ini usianya bukan usia lansia gitu ya, tetapi usia usia masih di bawah 40 tahun atau 50 tahun, tentu tidak mudah gitu ya. Dan masih banyak kondisi-kondisi mental lagi lainnya yang yang ada di dalam diri. Ini orang yang baru ditinggalkan oleh pasangan. Seperti saya menangkap dari Ibu Inawati ada kondisi emosi yang aduh Tuhan kenapa begini, saya bisa nggak ke depannya, ya pokoknya seperti itu gitu. Itu hal yang sangat wajar terjadi, sangat wajar terjadi, dan itu sangat alamiah, natural gitu ya. Kalau orang mengalami ditinggal pasangan tidak pernah mengalami itu, saya kira kita bisa memikirkan bagaimana kerekatan antara istri dengan suami, itu saja. Oke, kita lanjutkan. Secara kondisi spiritual, orang yang baru ditinggal pasangan ada dua kutub yang benar-benar ekstrim, kiri dan kanan. Yang pertama adalah orang yang jadi lebih dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kenapa orang yang habis ditinggalkan pasangan seringkali kebanyakan ya lebih dekat sama Tuhan karena udah nggak ada lagi pegangan. Beneran. Karena nggak ada lagi yang diandalkan. Yang udah satu-satunya Tuhan. Coba pikirkan, apakah kedekatan kita dengan Tuhan lebih dekat setelah ditinggalkan pasangan atau sebelum? Jika konstan, artinya pada saat kita masih ada pasangan, kita sebenarnya sudah menempatkan Tuhan yang utama gitu loh. Tapi kalau misalnya tetap jadi lebih, jangan-jangan sebenarnya dulu kelekatannya jauh lebih lekat pada pasangan daripada sama Tuhan. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang konseling pernikahan pada saya, baik orang yang diselingkuhi atau ditinggalkan gitu ya oleh pasangan, saya cuma bilang, yuk mari refleksi diri, apakah selama ini Anda lebih dekat dengan pasangan apakah atau daripada Tuhan. Saya sering mengajarkan suami saya, bukan mengajarkan, saya ngingetin suami saya gitu ya, kamu tidak boleh mencintai saya lebih daripada kamu mencintai Tuhan. Karena Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu. Ketika kamu menuhankan saya dalam pengertian kamu mencintai saya lebih daripada kamu mencintai Tuhan, Tuhan bisa ambil segala sesuatu. Itu bukan hanya kepada saya, juga kepada harta, kepada kebanggaan diri, kepada apapun juga. Maka mari ketika kita mengalami kehilangan pasangan, kita cek dan recheck. Dan puji Tuhan kalau kita lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada orang yang setelah kehilangan pasangan justru kecewa sama Tuhan. Dengan pertanyaan yang pertama kali sering terjadi adalah kata, kenapa harus saya bukan yang lain? Bukankah saya sudah melayani? Bukankah pasangan saya orang baik? Bukankah pernikahan kami baik-baik saja? Kenapa harus saya bukan yang lain? Bapak Ibu, saya sering melatih teman-teman saya. Ibu Erika juga di awal ketika dia mengalami cancer, yang pertama dia katakan waktu itu kepada saya, karena saya orang pertama yang melayani beliau, itu adalah kenapa harus saya, kenapa tidak yang lain? Saya bilang begini, sebagai orang percaya dan beriman pada Kristus, jangan sekali-kali kita bertanya kenapa. Kenapa demikian? Jangan bertanya sekali-kali mengapa saya. Kenapa? Karena jelas di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi seburuk apapun situasi yang kita hadapi, kita harus yakin dan percaya bahwa itu mendatangkan kebaikan karena kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tahu kita orang yang dikasihi Tuhan, maka pada saat Ibu Erika waktu dulu mengalami kata mengapa, saya bilang begini, pasti setelah ini kamu akan dipakai oleh Tuhan untuk melayani orang-orang, untuk jadi berkat bagi banyak orang yang mengalami hal yang sama. Dan Bapak Ibu bisa lihat, Ibu Erika kena cancer tahun 2016. At least 5 tahun setelah itu sampai hari ini pelayanannya luar biasa.
Sampai Bu Erika pernah menulis bahwa seandainya saya dilahirkan kembali, saya mau jadi seorang pejuang kanker. Kenapa dia tidak menulis bahwa kalau saya dilahirkan kembali, saya tidak mau dilahirkan sebagai seorang penderita kanker? Karena dia tahu bahwa melalui jalan, sekali lagi, jalan Tuhan izinkan dia kena kanker, justru dia dipakai Tuhan lebih lagi luar biasa daripada sebelumnya. Maka saya kok sangat percaya bahwa Bu Inawati akan dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Nggak main-main loh. Bu Ina kena kanker, kehilangan suami, kehilangan anak. Saya waktu dengar tadi ya, saya coba untuk berempati gitu ya. Itu kalau terjadi pada diri saya itu gimana rasanya? Tapi ketika saya sedang berempati, saya sangat yakin Bu Inawati diberikan kekuatan. Sehingga sampai hari ini Bu Ina bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu juga diberkati, bukan hanya saya yang diberkati dengan kesaksiannya tersebut. Begitu. Jadi selalu ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, jangan pernah bertanya, mengapa Tuhan? Karena jawabannya adalah Roma 8 ayat 28. Tetapi yang harus ditanya pada Tuhan adalah, Tuhan mau bentuk saya apa melalui pergumulan ini? Hal kedua adalah, Tuhan mau saya belajar apa? Nah, ketika dibentuk itu ya saya ingat tuh cerita tentang kisah tentang ranting-ranting tidak berguna yang dibuang di dalam perumpamaan pohon anggur. Jadi Tuhan kasih pergumulan kepada kita supaya kita juga membuang semua ranting-ranting tidak berguna dalam diri kita. Yang harus didoakan adalah ranting apa Tuhan yang saya harus buang agar saya lebih layak lagi dipakai oleh Tuhan. Ini sangat penting. Karena saya melihat adalah begini, tanpa ranting dibuang, ranting dalam diri kita dibuang, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Tidak bisa dipakai secara maksimal oleh Tuhan. Nah, ini adalah kondisi-kondisi spiritual yang biasa terjadi, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah di tengah-tengah situasi orang-orang yang tadi ya, yang di sini yang ditinggal meninggal pada pasangan gitu ya. Sebenarnya kita langsung saja apa sih ciri-ciri orang yang sudah siap menjalin relasi lagi? Karena sebenarnya bagi wanita ya terutama untuk menjalin relasi lagi setelah suami ditinggal itu jauh lebih sulit daripada pria. Saya bertemu dengan beberapa orang yang saya kenal dengan sangat baik bahwa pria-pria umumnya lebih cepat menikah gitu daripada ibu-ibu atau wanita-wanita gitu ya. Ya, saya sih selalu bilang begini sama orang-orang loh Bapak Ibu. Bapak-bapak kalau sudah ditinggal istri lebih baik cepat menikah. Kenapa? Karena laki-laki biasanya kalau tidak ada yang ngurus biasanya berantakan gitu ya, dan kekuatannya lebih apa ya namanya lebih di bawah wanita secara mentalitas, secara psikologi gitu, karena perempuan itu memang dia psikologinya lebih kuat, makanya dikatakan di dalam Alkitab perempuan itu adalah sebagai penolong begitu. Nah, sekarang mari kita lihat orang-orang yang mengalami keadaan yang tadi itu ciri-cirinya apa sih yang kalau seseorang tuh siap menjalin relasi lagi. Yang pertama adalah gini, orang yang siap menjalin sebuah relasi lagi atau mau menikah lagi adalah orang yang mampu memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Bapak Ibu, kenapa saya menuliskan hubungan yang positif? Karena tidak sedikit ketika orang membuka hati pada orang lain, sebenarnya dia tidak bisa menjalin hubungan yang positif, alias negatif ya, menjalin hubungan yang negatif, atau saya sering bilang bahasa anak gaul sekarang toxic gitu ya, toxic relationship gitu. Apa apa sih namanya ciri-ciri dari orang-orang yang memiliki hubungan yang positif? Ya itu orang-orang yang ketika berelasi mereka hubungan yang justru saling menyedot emosi, saling membuat pegel emosi, tidak membuat diri saling bertumbuh satu dengan yang lain. Nah, ada satu orang waktu itu WA saya, dia memperkenalkan diri pada saya, kemudian dia mengatakan bahwa setelah suaminya meninggal 1 tahun, dia sekarang sedang menjalin hubungan dengan seorang pria. Kemudian
Setelah saya ngobrol panjang lebar, saya melihat bahwa ibu ini ketika menjalani hubungan dengan pria ini mengalami kelelahan secara emosi. Saya coba cek, apakah kelelahan emosinya disebabkan oleh dia belum siap karena masih mengalami yang di slide 1 tadi, ya, belum siap, fisiknya belum siap, mentalnya belum siap, spiritualitasnya belum siap. Kemudian apakah ibu ini menjalin relasi baru ini hanya sebagai pelarian saja? Ini bahaya juga kalau itu terjadi. Kemudian saya coba juga menginterview ibu ini bagaimana pasangan pacarnya ini berelasi dengan dia, gitu ya. Setelah saya melihat satu dengan lain, mencoba untuk menalar semua apa yang terjadi, maka saya melihat ini hubungan cukup toksik karena sang lakinya itu seperti tersiksa berhubungan dengan ibu ini secara komunikasi. Si ibu ini juga lelah gitu menghadapi, sampai akhirnya saya bilang, yuk coba didoakan untuk stop aja deh, jangan-jangan ibu dengan bapak ini belum siap untuk menjalin relasi. Dan menjalin relasi itu hanya untuk mengisi kekosongan diri atau untuk supaya nggak sepi dan nggak kesepian dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai terjadi, ya. Jadi sekali lagi, orang yang sudah siap menjalin relasi harus mampu memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Bisa dicek dari, jangan dulu dengan orang yang kita sedang penjajakan, tetapi dengan orang sekitar. Kalau dia sudah bisa menjalin relasi dengan orang sekitar, dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan kolega, dengan yang lain, kemungkinan besar dia sudah siap. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah mampu mengarahkan pikiran dan perilakunya sendiri. Jadi, orang yang siap menjalin sebuah relasi adalah orang yang mampu menguasai pikiran dan tingkah lakunya. Maafkan saya kalau saya harus jujur mengatakan bahwa sometimes kita-kita yang sudah masuk parubaya atau mau menuju ke parubaya begitu ya, ketika menjalin hubungan baru dengan orang lain itu seperti ABG gitu ya, seperti ABG. Dia tidak mampu menguasai pikiran dan perilakunya. Dia menjadikan calon pasangannya ini sebagai center, sebagai pusat. Sehingga kalau pasangannya tidak kontak dia, hatinya gelisah. Kalau pasangannya itu tidak sesuai dengan harapan-harapan dia untuk berkomunikasi, untuk memahami, untuk begini, untuk begitu, langsung dia gelisah, kemudian dia marah-marah, dan lain sebagainya. Nah, orang yang siap menjalin relasi lagi adalah orang yang mampu mengarahkan pikiran dan perilakunya sendiri. Tujuannya apa hidupnya? Gitu. Jangan menjadikan si orang yang sedang penjajakan sama dia ini atau pacarnya ini sebagai pusat di dalam dirinya. Ini tidak boleh, Ibu Bapak. Karena kita tidak pernah diciptakan oleh Tuhan untuk bermeditasi pada orang atau bermeditasi pada masalah. Kita selalu jadi ketika kita menjalin relasi, meditasi. Kalau misalnya kita bertanya-tanya dalam hati, kenapa hari ini dia belum kontak saya, misal gitu ya, nggak usah langsung pikirannya negatif dan lain sebagainya, dia cinta saya atau tidak, atau segala macam, ini nggak mampu menguasai ini artinya ya. Tapi baiklah kita mengisi hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Bukan hanya menunggu dia untuk mengontak atau dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kita harus mengarahkan perilaku dan pikiran kita sendiri. Kemudian mampu mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan. Orang yang tidak bisa mengembangkan potensi dirinya, maafkan saya harus mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang akan melelahkan bagi pasangannya. Lelah sekali dengan orang-orang yang tidak mampu untuk mengembangkan dirinya. Karena dia akan menjadikan diri kita, pasangannya itu sebagai pusatnya. Bapak Ibu jangan mau dijadikan pusat bagi pasangan kita, karena itu sangat melelahkan. Itu bukan hal yang membahagiakan, bukan. Itu melelahkan. Kenapa? Kita akan dituntut untuk mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Ini bahaya. Gitu. Apalagi kalau sampai nanti dibandingkan dulu, suami saya nggak begitu, dulu istri saya nggak begitu. Waduh, udah jadi. Itu nanti saya akan kasih tahu bahwa orang tuh harus move on. Itu salah satu ciri yang paling utama dari seseorang itu siap untuk menjalin relasi. Oke? Jadi di tengah-tengah saat ini Bapak Ibu sedang mengalami kehilangan, baiklah
Sekarang kita tidak fokus lagi kepada kehilangan itu, tetapi mari kita fokus lagi pada bagaimana melanjutkan potensi diri kita secara berkelanjutan. Either itu kita mau mengembangkan bisnis kita, atau kita mau kuliah lagi, atau kita mau apapun itu, mari kita kembangkan diri. Yang keempat adalah kita harus mampu menguasai lingkungan. Kalau orang tidak bisa menguasai lingkungan, bagaimana dia, kalau orang tidak mampu menguasai dirinya sendiri, bagaimana dia mau menguasai lingkungan ini? Saya selalu berpikir seperti ini, Bapak Ibu ya. Manusia di dalam dunia itu hanya dua. Dikuasai orang lain atau lingkungan, atau menguasai orang lain atau lingkungan. Orang yang bisa menguasai lingkungannya, dia tidak akan mudah tergoyahkan. Tapi kalau orang dikuasai oleh lingkungannya, dia akan sering hancur berkali-kali. Sebagai contoh, kalau kita dikuasai lingkungan, misal lingkungan ngomong kita janda, lingkungan bilang kita duda, dan itu buat kita nggak enak gitu ya. Itu kita dikuasai lingkungan. Tapi ketika kita diomongi orang yang negatif-negatif dan kita tahu tidak seperti itu dan kita santai saja, artinya kita bisa menguasai lingkungan. Dan kita tetap jalan sesuai dengan apa yang kita tahu ini benar. Nah, ini butuh penguasaan diri, penguasaan lingkungan, penguasaan diri. Kita perlu kuasai. Kalau tadi misalnya setelah suami meninggal, misalnya setelah suami meninggal, lalu tidak ada lagi yang membiayai hidupnya dan lain sebagainya, mari kita kuasai situasi itu. Misalnya dengan dia coba bekerja atau mencari relasi untuk dia bisa ikut bekerja dan lain sebagainya. Atau kalau yang suami-suami ditinggalkan oleh istrinya dan anak masih kecil-kecil, bagaimana kita bisa menguasai situasi itu? Ini sangat penting. Bukan gini, bilang dalam diri, aduh kenapa saya begini? Tidak mengasihani diri lagi. Mengapa? Perjalanan masih panjang ke depan, Ibu Bapak. Perjalanan masih panjang ke depan. Masih banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan di dalam hidup. Kalau Bapak Ibu punya anak gitu ya harus ada yang diperjuangkan. Tetapi lebih daripada itu adalah perjuangan kita di dalam dunia ini belum selesai. Karena apa? Kalau kita masih hidup di dalam dunia ini, artinya kita masih harus mengerjakan keselamatan kita selama kita hidup di dalam dunia. Sekali lagi, saya percaya orang-orang seperti Ibu Inawati ini akan menjadi orang yang sangat kuat sekali ke depannya. Kalau pulih, waduh Tuhan akan pakai luar biasa, gitu ya. Karena apa yang dialami juga luar biasa. Hanya orang-orang yang akan dipakai luar biasa oleh Tuhan yang diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang luar biasa. Tadi Bu Paulina ya sudah mengungkapkan itu secara implisit sebenarnya, gitu ya, bahwa kedepannya ini pasti akan ada hal dahsyat yang akan terjadi. Itu juga yang terjadi pada hidup Ibu Erika, gitu ya, yang sekarang tidak ada yang menyangkali, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Bu Erika tidak dipakai oleh Tuhan, dipakai luar biasa di tengah-tengah segala pergumulannya yang berat. Karena ketika dia kena kanker, dia bukan penderita kanker yang biasa pada saat itu, tapi kankernya langsung sekian banyak sekaligus dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat hari ini, bukan? Dan dia menjadi orang yang kuat, Bu Erika menjadi orang yang kuat, orang yang memobilisasi, orang yang tidak takut lagi mati. Apalagi kalau orang udah tidak takut mati, pasti orang tidak takut hidup. Hanya orang-orang yang takut mati adalah orang-orang yang takut hidup. Saya yakin ya orang-orang seperti Ibu Ina, waduh ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya menunggu itu ya sampai betul-betul Tuhan pulihkan. Kemudian yang kelima adalah ciri orang yang sudah siap menjalin relasi adalah punya tujuan hidup. Tujuan hidupnya itu jelas. Apa tujuan hidupnya? Hanya dua dalam Alkitab bagi kita orang percaya. Tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu di dalam kitab Yesaya jelas. Bagaimana orang yang bisa mengubah segala penderitaan, kehilangan, kesakitan, kedukaan ini menjadi kemuliaan nama Tuhan? Hanya orang-orang inilah yang punya tujuan hidup. Tidak terpuruk. Ayo maju, ayo bangkit. Begitu. Dan dia mampu untuk menguasai emosinya, menguasai pikirannya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus kembali lagi. Tujuan hidup kita apa? Karena dari tujuan hidup kita inilah kita akan nanti menentukan standar-standar apa dalam hidup kita. Standar hidup, standar bekerja, standar pasangan, standar kualitas hidup, dan lain sebagainya. Yang keenam,
adalah mampu menerima secara positif kematian pasangan dengan menemukan maksud Tuhan terhadap apa yang terjadi. Saya tuh selalu dilatih gitu ya, dilatih oleh Tuhan. Untuk begini, hal negatif aja saya harus nemuin tujuan Tuhan apa. Jadi melihat segala sesuatu dari divine perspektif. Tidak begini, yang tadi saya bilang, kenapa saya? Nah ini kalau kenapa saya itu udah negatif Bapak Ibu. Dan walaupun ini wajar ya, wajar. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ini sudah negatif. Nah yang utama itu adalah gini, ketika pasangan saya meninggal, oke, Tuhan, saya harus menemukan apa maksud Tuhan. Tuhan mau bentuk apa? Yang balik lagi, Tuhan mau bentuk apa saya? Tuhan mau pakai saya apa lagi? Karena apa? Tadi yang dikatakan oleh Ibu Ina ya, bahwa Ayub pun mengalami begitu banyak kehilangan. Dan melalui kehilangan-kehilangan yang ia alami itulah dia bisa bertemu dengan Tuhan dan dia bisa memuliakan nama Tuhan. Jika Ayub tidak mengalami kehilangan-kehilangan tersebut, maka kisahnya tidak akan menjadi bagian dari kitab suci. Kisahnya tidak akan dikenal di 3 agama samawi, Islam, Kristen, Yahudi. Tidak akan dikenal juga oleh manusia di dalam sepanjang abad dan di segala tempat. Tidak akan terjadi. Jelas sekali bahwa kehilangan-kehilangan yang terjadi, duka air mata yang terjadi harus diterima secara positif. Mengapa demikian? Karena begini Ibu Bapak, kalau kita tidak bisa menerima hal yang negatif itu dengan perspektif ilahi, maka ketika kita melihat orang lain yang akan menjadi calon pasangan kita pun akan sulit positif. Orang yang berpikir negatif terus, itu sudah pasti dia melihat dirinya selalu negatif. Itu harus diperbaiki dirinya. Nah, jangankan melihat dari perspektif Allah. Dari perspektif yang positif aja secara humanisme dia sudah tidak mampu. Oleh karena itu, mari kita belajar melatih diri kita ketika kita kehilangan. Ketika Tuhan kok pasangan saya ini lagi senang-senangnya, lagi ininya kok pasti ini kok hilang gitu ya. Kok diambil oleh Tuhan. Saya selalu bilang itu pasti yang terbaik. Ditanya apa yang terbaiknya? Entah, saya tidak tahu. Anda yang harus bergumul dengan Tuhan. Anda yang harus bertanya pada Tuhan, karena ini adalah urusan Anda dengan Tuhan. Begitu. Jangan tanya orang. Tapi gumul sama Tuhan. Karena melalui kita bergumul dan bertanya pada Tuhan, kedekatan relasi kita dengan Tuhan akan semakin baik. Begitu ya. Yang ketujuh, orang yang mengalami emosi yang siap untuk menikah adalah yang sudah memiliki emosi yang stabil. Bapak Ibu bisa dibayangkan kalau ketika kita sudah kehilangan pasangan, mau 5 tahun, mau 2 tahun, mau 1 tahun, tapi emosinya belum stabil. Tahu nggak cara cirinya emosi belum stabil itu begini? Kalau misalnya mengingat masih terjadi ledakan-ledakan, mau kecil mau besar terhadap hal tersebut, atau ada memori, jika ada sesuatu yang menstimulasi, merangsang memori-memori itu kita masih berebes mili, bahasa Jawanya apa ya, masih nangis gitu ya, masih masih nggak terima, masih begini, masih begitu gitu. Nah ini emosi belum stabil atau apa ini emosi belum stabil. Nah emosi yang stabil itu adalah ketika memori itu datang, memori itu tidak pernah hilang, ya memori itu nggak pernah hilang, gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ya sudah lupakan, itu something impossible. Jadi memori itu akan selalu ada. Tetapi yang jadi masalah adalah apakah memori itu akhirnya memberikan sebuah jejak di dalam diri kita atau tidak. Itu yang lebih penting. Gitu, karena ada memori yang setelah diingat, oh ya sudah, saya bersyukur saya pernah punya pasangan dia apa dan lain sebagainya, dan sekarang dia sudah bersama dengan Tuhan dan I have to move on gitu ya, saya harus menjalankan hidup dan lain sebagainya, dan akhirnya dia mengalami kestabilan. Saya tahu ibu bapak yang sudah mengalami kehilangan pasti menerima, pasti berpikir, dan 100% saya yakin bahwa bapak ibu pun yakin dan percaya pasangannya sudah ada bersama dengan Kristus. Saya yakin itu gitu ya. Dan itulah yang harus menjadi iman kita, bahwa begini, dia sudah bahagia di sana, yang kasihan ini saya yang di dalam dunia gitu loh. Yang kasihan ini saya di dalam dunia karena saya harus masih memperjuangkan iman saya dalam dunia ini gitu. Nah, apakah nanti saya selesai dengan finishing well atau tidak? Nah, itu yang harus diperjuangkan. Pasangan kita yang sudah ada di dalam surga itu sudah enak bersama dengan Tuhan Yesus.
Sekarang tinggal kita memikirkan diri kita sendiri dan anak-anak kita. Ini yang penting, Ibu Bapak. Maka kalau kita sudah memikirkan ini, pelan-pelan pasti emosi kita akan stabil. Gitu ya, karena akhirnya kita sudah tidak lagi memikirkan pasangan kita yang sudah pergi karena dia sudah ada di tempat yang lebih baik, dan tempat itulah tempat tujuan kita nanti juga. Dia sudah duluan ke sana. Dan kita harus bersyukur bahwa hari ini pasangan kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita belum tentu dalam pengertian kalau nanti di tengah jalan kita akhirnya meninggalkan Kristus, kita belum tentu loh, gitu kan ya. Nah, ini yang harus diperjuangkan. Maka jika itu sampai terjadi, emosi kita pelan-pelan akan stabil dan kita akhirnya bisa pelan-pelan menerima apa yang sedang terjadi. Kemudian yang kedelapan, apa yang ciri menjadi orang yang tidak yang siap untuk menikah lagi, yaitu orang tidak dihantui bayang-bayang pasangannya yang meninggal atau belum move on. Jadi begini Ibu Bapak, satu teman saya yang mau menikah lagi dengan seorang duda. Nah, ini duda ini pendeta begitu ya, dan saya kenal baik dengan calonnya sahabat saya. Lalu karena saya kenal baik, saya ngobrol dengan si pendeta ini gitu. Nah, waktu dalam obrolan itu saya coba untuk memancing karena saya pengen tahu sudah move on atau belum. Si pendeta selalu bilang kayak begini, oh ya, istri saya yang dulu begini-begini terus itu ya. Jadi pembicaraan. Saya bilang ini belum move on. Bagaimana dia akan hidup bersama dengan teman saya kalau figur atau kenangan-kenangan atau memori-memori yang dialami bersama dengan istrinya akan terus membayang-bayangi kehidupannya. Dan yang kasihan nanti istrinya, calon istrinya ini ya kalau menikah. Nah, ini kita harus pikirkan. Karena apa? Ketika kita menikah dengan orang yang baru, tidak boleh loh membandingkan. Kenapa demikian? Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terimalah dia apa adanya, seperti kita juga ingin diterima apa adanya. Sehingga kalau kita masih terus dihantui, dibayang-bayangi oleh pasangan kita yang sudah meninggal, better kita tunda dulu sampai kita beres. Oke. Yang kesembilan adalah memiliki standar yang benar dalam memilih pasangan. Nggak boleh asal. Kalau kita sudah beres dengan tujuan hidup kita, kalau kita sudah bisa berpikir secara positif, pasti kita punya standar dalam memilih pasangan. Jangan sampai siapa saja yang mau sama saya. Toh saya duda, toh saya janda, no way Ibu Bapak. Karena saya selalu mengingatkan bahwa lebih baik kita hidup seorang diri daripada kita salah menikah. Kalau kita sudah pernah punya pasangan yang luar biasa di masa lalu, maka kita harus punya pasangan yang minimal, maksud saya minimal kita mengalami kebahagiaan seperti yang lalu. Untuk apa kita menikah kalau akhirnya kita sulit gitu loh, gitu ya. Dan karena menikah itu kan kita tahu ya tidak mudah. Oke, jadi kita harus punya standar yang benar. Dan yang terakhir adalah sudah melewati fase alami. Psikologinya adalah the stages of grief. Jadi setiap orang yang berduka melewati fase yang alamiah terjadi. Nah, itu apa saja? Karena ini penting. Karena kita harus cek dan recheck apakah kita sudah melewati fase-fase berduka ini. Fase yang pertama adalah penyangkalan diri. Biasanya orang yang menyangkali kehilangan seseorang yang dicintai itu mengalami emosi yang meluap-luap sebagai perlindungan diri dan masih belum bisa menerima ditinggalkan oleh pasangannya. Misal ketika ketika dia pegang foto pasangannya gitu yang nangis di depan foto pasangannya, kenapa kamu tinggalkan aku Pak, kenapa kamu tinggalkan aku Ma, aku ini mau bagaimana nanti hidup ke depan dan lain sebagainya. Ini masih nyangkal. Itu alamiah Ibu Bapak, bukan tidak rohani. Sekali lagi apa yang saya bicarakan dari tadi itu ini tidak menentukan seseorang rohani tidak rohani loh ya, bukan gitu. Tapi itu alamiah. Dia masih nyangkal atau dia bilang gini, saya masih merasa bahwa suami atau istri saya belum meninggal. Saya rasanya dia masih ada. Cuma sekarang dia masih lagi di kantor kah, lagi di kamar kah, lagi ini. Ini sebenarnya masih dalam fase penyangkalan diri. Emosi meluap. Itu adalah sebagai mekanisme perlindungan
diri atau self defense mechanism seseorang. Jadi ini adalah yang wajar ya, nyangkal gitu. Kemudian setelah penyangkalan diri ini terjadi, dia akan anger, marah. Nah, ketika orang bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus ngalami ini? Nggak fair, Tuhan. Suami saya baik-baik, saya baik-baik, kami keluarga harmonis. Kenapa engkau mengambil itu semua? Ini nggak fair, Tuhan. Nah, Ibu Bapak, ini sebenarnya ada satu fase, yaitu marah di dalamnya. Wajar, sekali lagi wajar. Kenapa marah? Karena sesuatu yang tidak yang tidak tepat, yang sesuai dengan tidak harapannya itu terjadi. Rasa marah terjadi, sakit akibat orang yang kita cintai itu hilang, pergi. Sekali lagi itu wajar. Yang kedua, marah dan emosi harus disalurkan pada hal-hal yang positif. Jadi marah boleh, tapi harus disalurkan. Jangan diredam, jangan didiamkan. Jangan. Ya, hati-hati loh Ibu Bapak ya. Ada orang yang anger management. Dalam anger management atau manajemen kemarahan itu bukan dihilangkan, bukan diredam, karena itu nanti akan seperti bisul yang akan duar gitu ya, seperti bom waktu. Jangan, tetapi harus disalurkan. Misal disalurkannya, dia cerita, curhat, datang kepada konselor, datang pada teman, datang pada ini, cerita apa yang mau dia ceritakan, mau nangis, mau ngamuk, mau marah, ceritakan semuanya, dikeluarkan dari dalamnya. Oke? Atau dia menulis. Nah, saya melihat kalau Ibu Erika itu punya kemampuan menulis, jadi dia biasanya untuk anger management atau emosi manajemennya dia nulis, gitu ya. Kadang buat lagu kali ya, gitu, karena saya dengar beliau ini mau rekaman gitu, buat lagu dan lain sebagainya. Saya ingat almarhum Glenn Fredly kalau sedang mengalami marah dan emosi tertentu gitu ya, dia buat lagu dan lagunya sering ngehits gitu. Kemudian ada juga yang melukis. Saya ingat Bapak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika Ibu Ani meninggal, supaya dia tidak masuk dalam the black hole of grief, maka yang terjadi adalah dia melukis. Lukisannya tuh mahal tuh dan bagus-bagus lukisannya. Kalau almarhum Pak Habibie ketika Ibu Ainun meninggal, yang dilakukannya adalah menulis diary, menulis apa. Ada yang bisa bermain musik, maka main musik piano gitu ya, kayak ADMS kalau dia sedang mengalami marah dan emosi yang negatif, dia bermain musik, atau olahraga, atau melakukan aktivitas positif yang dapat mengeluarkan rasa marah. Ini penting ya, ini penting sekali gitu. Nah, setelah anger ini selesai, maka yang fase berikutnya adalah masuk ke tawar-menawar. Nawarnya sama Tuhan. Jadi udah marah, terus dia bilang ini, oke deh Tuhan, oke. Saya sudah mulai terima. Maka Tuhan begini deh. Maka Tuhan, jika Tuhan mengizinkan saya ini mengalami ini, maka saya akan tawar-nawar. Saya akan ini. Kalau Tuhan, jika Tuhan begini, maka saya akan ini tawar-menawar sama Tuhan. Ini orang yang mengalami kedukaan masih ada dalam fase ini ya, di fase ketiga ini, tawar-menawar. Kemudian muncul pikiran berandai-andai ketika tawar-menawar ini. Tuhan, andaikan saya diberi kesempatan untuk kembali diberi kesempatan untuk menikah lagi. Nah, maka pikirannya andai-andai, terus berandai-andai. Ini hal yang wajar, ini hal yang alamiah. Kemudian setelah andai-andai ini lewat, dia akan mulai untuk merelakan. Merelakan mulai di sini. Jadi Ibu Bapak, sebelum rela itu harus lewat 3 fase. Dari mulai menyangkal, anger, baru tawar-menawar, dan akhirnya dia merelakan. Jadi relakan itu tidak serta-merta, dan merelakan itu bukan masalah kerohanian loh ya, bukan. Jadi kita jangan apa-apa, ini kerohaniannya nggak baik, aduh kita jangan judgement orang seperti itu, gitu ya. Toh kalau kita ada di dalam posisi itu kita juga belum tentu sanggup loh, begitu ya. Nah, setelah fase merelakan, apa yang terjadi? Depresi, karena apa? Otaknya udah mulai jalan, pikirannya udah mulai jalan. Karena dia walaupun sudah merelakan, dia lelah berandai-andai atau menawar, maka dia mulai pasrah. Ketika pasrah inilah dia mulai stres.
Dan fase ini paling menyiksa. Kenapa mulai stres? Karena dia mulai realize, mulai menyadari situasinya dia sekarang seorang diri mengatasi hidup, yang dulu ada yang mendampingi, ada yang backup, ada yang apa-apa diandalkan. Sekarang di dalam kerelaannya itu saya mulai menyadari saya seorang diri. Dan ini tersiksa. Kenapa? Karena apalagi kalau sudah hubungan pasangan suami istrinya itu sangat dekat, yang kemana-mana berdua, tidak mudah wah maunya kemana-mana berdua deh gitu ya, dan sangat dilindungi oleh pasangannya dan lain sebagainya, yang sangat diurus oleh istrinya, yang perempuan sangat dilindungi oleh suami. Itu ibu bapak fase ketika depresi ya, namanya depresi karena dia sudah sadar I am alone, saya sendiri, saya menghadapi semua sendiri. Sekarang saya harus berdiri kuat, saya harus sendiri, dan ini nyiksa. Dan biasanya fase depresi ini cukup lama. Ketika ibu saya kehilangan ayah saya yang sudah menikah selama 48 tahun dan tidak pernah pisah ya dengan papa saya ya, mama saya, itu fase depresinya lumayan, 6 bulan loh, nggak selesai-selesai. Dan ketika dia mengalami depresi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibu saya kalau diajak ngomong, nggak nyambung. Kemudian mudah lupa, barusan ngomong A, terus nanti diulang lagi 5 menit kemudian, terus yang diomongi A tadi diulangi, sampai saya bilang, Mami tahu nggak, udah ngomong itu saya hitung udah 7 kali. Terus Mami saya, oh gitu ya, gitu. Nah kayak gitu. Sampai depresinya hilang, akhirnya normal. Dan kadang Mami saya nggak bisa mikir. Kadang bangun limbung. Ini depresi. Setelah dia rela, setelah dia pasrah, setelah tawar-menawar selesai. Ini yang paling menyiksa, gitu ya. Dan disinilah orang-orang ini yang mengalami depresi ini punya ciri, biasanya dia malas melakukan kegiatan sehari-hari. Orang depresi biasanya menarik diri dari ya besok berangkat juga malah tambah kangen. Bisa minta tolong di mute-nya. Iya, tambah kosong. Oke. Sebentar ya. Oke. Saya minta tolong operator nanti kalau ada yang suara mute, tolong di mute ya. Jadi balik lagi, jadi orang-orang yang depresi ini dapat kita lihat dia biasanya males berkegiatan sehari-hari, pengennya tidur terus, pengennya nangis terus, seandainya tidak bisa tidur pun berbaring minimal, badannya cepat lelah, males keluar rumah, nggak mau bergaul, lonely, kesepian, ingin mati, ada katut aja, ikut aja, merasa tidak berdaya dan melihat diri negatif. Ini sering terjadi, Ibu Bapak ya. Nah, di fase ini orang-orang ini harus mendapat pertolongan, harus ditangani. Saya kasih sedikit sharing ya, ketika yang saya bilang Ibu Lela ya, yang pernah membawakan firman Tuhan juga di IC Trifilia, itu sahabat saya gitu ya, udah kayak cici saya sendiri. Ketika suaminya meninggal, itu 1 minggu setelah itu saya cepat bawa dia keluar dari lingkungannya, karena saya tahu dia mengalami the stages of grief ini pelan-pelan begitu, sampai akhirnya saya menemukan beliau itu mengalami depresi gitu ya. Depresinya itu sampai malas keluar rumah, sampai orangnya padahal aktif sekali, jadi berubah sekali gitu ya, dan sakit nggak selesai, berat badan turun, kemudian yang rambutnya biasanya pendek dia panjangin gitu. Waktu saya tanya, loh Ci, kenapa Ci, rambut kamu kok panjang? Seumur hidup saya kenal dia, 26 tahun saya berteman dengan dia, rambutnya selalu pendek. Dia bilang, oh iya, suamiku pengen rambutku panjang, jadi sekarang aku panjangin. Bapak Ibu, ketika itu terjadi, saya angkat lagi dia tuh, saya bawa lagi keluar dari lingkungannya, terus saya bilang begini, saya selalu bilang gini, kalau kita mau menguasai emosi kita atau feeling kita harus pakai otak kita ya, otak logika kita di jalan. Saya bilang begini, saya panggil dia Cici, kalau kamu mau menyenangkan hati suamimu pada saat hidup, Ci, kalau sekarang si Koko nggak akan bisa lihat kamu lagi kok, Ci. Saya bilang gitu kan. Terus dia diam. Terus saya bilang, please, Ci, kamu harus berpikir untuk anakmu yang satu-satunya, kamu harus perjuangkan. Jadi, yuk bangkit yuk ini. Itu selama berapa hari ya, 3 atau 4 hari, itu saya coba untuk brainwash dia. Dan setelah pulang dari tempat saya, gitu, pulang ke rumahnya,
Dia mengalami perubahan luar biasa dan sekarang sudah move on. Maksudnya move on itu begini, depresinya hilang gitu dan dia bisa menjalani hidup yang normal. Itu kalau nggak salah dalam jangka waktu 9 bulan setelah suami meninggal karena dia punya kelekatan dengan suami itu sangat kuat sekali begitu ya. Nah, ini harus ditangani. Jangan narik diri. Ayo cepat kalau udah mulai malas ke sana ke sini, harus sadar bahwa saya ini depresi dan saya harus ditolong. Ibu Bapak, oleh karena itu mengapa ide dari IC3 dari Ibu Erika dan Pak Arianto untuk membuka rumah tenang saya sangat dukung. Dan saya bilang bahwa saya akan berkontribusi di dalam menolong nanti orang-orang yang depresi. Bagaimana menstimulasi logika untuk muncul agar perasaannya bisa dikuasai dan akhirnya cepat untuk move on gitu ya. Jadi depresi ini yang itu dan orang-orang terdekat sangat diperlukan dalam tahap ini untuk membantu individu berpikir jernih dan rasional dalam mengambil tindakan dan keputusan. Artinya, jika Bapak Ibu belum bisa keempat ini beres, maka jangan sekali-kali untuk mau menikah lagi karena nanti segala keputusan itu bukan dipikirkan secara clear gitu ya. Dan depresi mungkin tahap proses yang paling lama. Dan yang kelima adalah menerima. Ya, sekali lagi tadi depresi adalah masa yang paling sulit dan paling lama, tapi setelah lewat, menerima, rela, dan ini duka berakhir. Dan orang merasakan lagi hidup yang nikmat, muncul pikiran bahwa baru kehilangan pasangan. Kadang-kala orang berpikir gini, ketika sudah mulai menikmati hidup, terus orang udah jalan-jalan, udah ini, itu salah sama sekali dan jangan didengar. Jangan didengar. Justru di dalam keadaan depresi itu kita harus keluar dari rumah, keluar kemudian mencari suasana yang baru dan membuka lembaran yang baru ya. Jadi jangan kita tidak bisa mengubah yang terjadi. Bapak Ibu begini, saya itu selalu belajar begini, jangan kita mengubah hal-hal yang tidak bisa ubah, tapi ubahlah hal-hal yang kita bisa rubah. Apa yang kita bisa berubah dalam diri kita? Jawabannya cuma satu, adalah diri kita. Suami atau pasangan kita, suami atau istri kita yang hilang, yang meninggal, tidak bisa kita rubah situasi. Maka yang harus kita rubah apa? Diri kita. Yaitu bisa melewati the stages of grief ini dengan pertolongan Tuhan. Apapun caranya, minta Tuhan tolong. Kalau Bapak Ibu ada yang mendengarkan pada sore hari ini dan melihat saya ada di dalam stage ke sini, level kesekian, dan Ibu Bapak merasa bahwa saya harus cepat bangkit dan menuju kepada acceptance, kepada menerima, datang sama Tuhan, minta sama Tuhan supaya Tuhan melewatkan itu. Dan ingat, ketika sudah melewati the stages of grief tadi, ingat kembali tujuan pernikahan Kristen, yaitu untuk menjadi kesatuan yang utuh. Suami istri utuh, suami istri dengan Allah utuh. Supaya apa? Kalau cari pasangan, Bapak Ibu punya standar. Gitu ya. Standarnya adalah kesatuan yang utuh. Yang kedua adalah menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan. Ini penting melalui pernikahan yang kedua kali nanti. Kalau apalagi yang dulu sudah kemuliaan Allah tercurah, maka yang kedepannya pun kemuliaan Allah harus tercurah, begitu ya. Kemudian ingat selalu bahwa di dalam Efesus 4:11 ayat 11 sampai 15 bahwa kita menikah not for happiness but for growth, untuk bertumbuh sama menjadi seperti Kristus. Maka saya ulangi lagi, kalau kita punya hubungan dengan seseorang toxic, better stop. Kalau kita tidak merasa bertumbuh menjadi seperti Kristus. Bukan berarti orang yang bertumbuh itu tanpa konflik, karena ada banyak konflik yang akhirnya membuat kita bertumbuh, tetapi ada konflik yang membuat kita semakin hancur. Nah, itu nanti di manajemen konflik ada lagi pembelajarannya tersendiri ya. Sekali lagi, 3 tujuan pernikahan adalah menjadi utuh antara suami dengan istri dan suami istri dengan Allah. Kemudian menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Kemudian menikah bukan untuk happiness, hanya sekadar bahagia saja, tetapi juga bertumbuh menjadi seperti Kristus. Kemudian yang keempat, menikah lagilah untuk melayani Tuhan. Gitu ya, melayani Tuhan. Ini penting sekali. Jangan sampai setelah kita menikah kedua kali, boro-boro melayani Tuhan, yang ada capek hati terus. Waduh, ini bahaya. Penutup, Bapak Ibu, jangan menikah lagi jika tujuan Anda karena menyelesaikan masalah ekonomi. Ada orang gini, aduh saya pengen nikah lagi Bu. Kenapa? Saya bilang, soalnya biaya hidup anak saya banyak.
begini. Aduh, itu ada. Ini untung yang ngomong sama saya itu bukan orang Kristen gitu ya. Terus saya bilang gini, waduh, kalau kamu ingin menikah lagi karena anakmu 3 masih kecil-kecil dan kamu tidak bekerja, waduh, kasihan banget suaminya. Saya sampai bilang begitu loh. Bukan orang Kristen loh ini ya yang cerita sama saya gitu. Jadi jangan menyelesaikan masalah ekonomi, karena masalah ekonomi mari kita selesaikan dengan Tuhan. Jangan juga menikah karena mengatasi loneliness. Ibu bapak, di dalam dunia ini setiap kita memiliki bagian dalam diri yang kosong. Kosong inilah yang membuat kita lonely. Dan loneliness ini tidak bisa diisi oleh manusia atau uang atau kebanggaan atau aktualisasi diri atau jabatan, nggak bisa. Kesepian ini, ruang yang kosong ini yang membuat kita merasa lonely hanya bisa diisi oleh Tuhan. Begitu banyak pernikahan-pernikahan yang saya layani di mana suami istri hubungan baik tetapi masing-masing menghadapi loneliness. Di situ membuktikan bahwa yang mengisi kita sebenarnya bukan pasangan, tetapi suami istri. Maka menikahlah lagi jika kita tidak merasa lonely. Tapi jangan menikah kalau kita merasa lonely. Karena kalau kita merasa lonely, berarti ada masalah antara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan jangan mau menikah dengan orang yang lonely. Karena orang yang lonely tersebut, orang yang kesepian terus akan menuntut Anda untuk terus mengisi kesepiannya. Dan jika itu tidak terjadi, maka sepanjang hidup kita akan terus dituntut. Dan terjadi akan banyak konflik. Nah, ini hati-hati. Oke? Kemudian, jangan menikah jika ingin hidup lebih mudah. Gitu. Nggak ada hidup dalam mudah di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Mau single sulit, mau menikah sulit. Gitu ya. Tidak ada yang lebih mudah. Maka jangan mau menikah kalau ingin hidup lebih mudah. Kalau ingin hidup mudah, mati aja. Balik kepada Tuhan. Itu mudah gitu loh. Karena udah nggak ada ratap tangis, nggak ada lagi kesedihan dan lain sebagainya. Kalau kita hidup dalam dunia ini harus siap hidup itu memang sulit. Karena sudah jatuh dalam dosa, Ibu Bapak. Kita tidak hidup dalam Eden. Kita hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Jadi pergumulan pasti ada. Kemudian, jangan menikah karena status sosial, karena dipandang jadi duda, jadi janda, nggak baik. Kemudian nanti kalau misalnya kita janda, terus dekat sama teman laki, nanti dibilang pelakor lah, dibilang janda kegatelan lah, atau yang duda, nanti dibilang kasihan banget ya, anaknya nggak keurus begini. Waduh, itu jangan karena itu ya, jangan karena status sosial. Kita sebagai orang timur yang biasa suka nggak tahan diomongin orang, kita harus belajar menggembleng diri untuk tidak banyak dengerin apa kata orang selama kita on the right track, selama kita ada di jalur yang benar. Oke. Kemudian jangan menikah karena tuntutan orang lain. Misalnya mama kita, papa kita, kamu kan suamimu atau istrimu sudah nggak ada, ayo dong gitu ya. Nanti salah nikah. Kalau kayak gitu ya, dituntut sama mama. Saya nggak mau menghakimi, tapi ada salah satu orang tokoh yang sering bolak-balik di TV ketika dia bercerai dengan istrinya, kemudian cepat-cepat menikah karena menurut saya dituntut oleh orang tuanya, oleh mamanya. Karena dia bilang, mama saya setiap kali ngomong di berita, mama saya. Waduh, saya bilang, nggak boleh karena mama. Tapi menikahlah ya, karena ya kita harus menikah gitu, karena Tuhan pimpin menikah. Kemudian, jangan menikah karena kebutuhan seksual. Gitu loh. Ada hal-hal yang kita bisa atasi dengan kebutuhan seksual. Karena kalau kita menikah karena kebutuhan seksual, artinya kita sedang tidak fair dengan pasangan yang kita mau menikah yang baru ini. Karena apa? Dia hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan kita saja, dan ini salah sama sekali. Kalau saya misalnya ya, ada orang mau, misalnya saya janda terus atau saya gadis, kemudian ada orang yang mau menikahi saya karena kebutuhan seksualnya gitu, saya merasa apa ya namanya, terhina. Karena artinya adalah saya hanya dijadikan objek seksnya saja, dan ini tidak boleh ya. Jadi nggak boleh karena memenuhi kebutuhan seksual. Bagaimana orang seorang yang yang janda atau duda untuk memenuhi kebutuhan seksualnya? Bapak Ibu, itu semua harus diserahkan pada Tuhan loh. Bergumulnya sama Tuhan. Gitu ya, bergumulnya sama Tuhan. Kalau secara medis, secara psikologi sekuler gitu ya, misalnya dengan masturbasi, dengan onani dan lain sebagainya. Tetapi di dalam
kebenaran firman Tuhan bahwa semua kebutuhan-kebutuhan yang muncul di dalam diri kita, kita harus serahkan pada Tuhan. Ketika kebutuhan itu muncul, kita datang sama Tuhan dan kita bilang, Tuhan, saya sedang mengalami kebutuhan seks, saya sedang muncul nih Tuhan, tolong saya, kuasai pikiran saya. Dan di sanalah ketika kita kebutuhan-kebutuhan itu muncul dalam diri kita dan kita tidak sanggup untuk mengatasinya, kita datang sama Tuhan. Ini penting sekali, Ibu Bapak. Dan menikahlah lagi jika Tuhan memimpinmu kembali menikah. Jadi, setelah the stage of grief itu lewat, dan ciri-ciri tadi kita punya, jangan cepat-cepat nikah. Minta Tuhan pimpin, minta Tuhan pertemukan. Kalau Tuhan, engkau lihat aku perlu menikah lagi, pimpin saya ketemu dengan orang itu. Dan ketika bertemu dengan orang itu, terus minta pengawalan dari Tuhan, supaya tidak salah lagi. Jadi sekali lagi, menikah tidak bukan masalahnya menikah lagi atau tidak menikah lagi. Masalahnya adalah Tuhan mimpin kita di mana. Mau menikah lagi atau tidak menikah lagi. Mau menikah maupun tidak menikah, harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kuncinya. Dan yang terakhir adalah, menikahlah jika sudah memiliki ciri-ciri siap menikah di slide 5 dan 6. Oke, demikian presentasi saya. Jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Ibu Paulina, silakan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya. Ini pemaparan yang luar biasa ya tentang pre-marriage gitu ya, menikah kembali gitu ya. Menikah kembali tetap harus dalam yang terakhir itu ya, dalam pimpinan Roh Kudus gitu ya. Jika Tuhan menghendaki kita menikah kembali. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa lewat chat ataupun langsung, boleh. Ibu Maria, ini tadi ada satu pertanyaan. Jika kita yang cerai mati, tetapi menikah kembali dengan cerai hidup, bagaimana hukum Kristennya? Ya, maafkan saya ya kalau saya nggak hafal alamatnya. Mungkin nanti Pendeta Ari bisa bantu saya ya alamatnya, bahwa begini, kalau kita menikah dengan orang yang cerai hidup, sebenarnya kita melakukan apa ya? Kita dulu, cerai hidupnya apa dulu? Jinah bukan? Gitu ya. Kalau gini, misalnya gini, dia cerai hidupnya karena perzinahan. Karena saya orang yang pegang prinsip begini loh. Kalau orang sudah berselingkuh, maksudnya berhubungan seks ya. Misalnya ini pasangan nih suami istri gitu ya, suami istri. Terus salah satu pasangannya ini berselingkuh sampai melakukan hubungan seks. Maka covenant antara suami istri dengan Allah itu putus. Itu putus. Gitu ya, putus, dan dia bercerai, boleh bercerai gitu ya. Kecuali kalau dia nggak mau bercerai, itu lain soal. Tapi dia boleh bercerai. Nah, kalau misalnya dengan kasus seperti ini nggak masalah. Tetapi kalau kasusnya bukan karena perzinahan, maka barang siapa yang menikah dengan orang yang diceraikan atau menceraikan bukan karena kasus perzinahan, dia sendiri melakukan perzinahan. Begitu, Bu Paulina. Maka kalau ada yang mau sedang deket nih sama seseorang, cek dulu. Cerainya karena apa? Kalau cerai hidup ya, cerainya karena apa? Begitu. Berarti perzinahan yang dilakukan oleh pihak lain ya, Bu Maria, ya? Bukan dia yang melakukan kan? Bukan. Jadi misalnya begini, ini misalnya saya perempuan ya, cerai mati misalnya, terus saya dekat dengan seorang pria di mana istrinya berzina dengan laki-laki lain. Nah, secara covenant si laki dengan perempuan ini sudah terputus dengan Tuhan pada saat perzinahan terjadi. Karena itu yang terjadi pada kehidupan bangsa Israel. Ketika Israel menyembah kepada dewa-dewa lain, maka covenant dengan Allah Yahweh itu terputus. Maka berkat keselamatan itu tercurah buat bangsa-bangsa lain. Seperti itu. Kemudian jelas sekali di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Matius ya kalau nggak salah, dan juga 1 Korintus, 2 Korintus gitu, yang mengatakan bahwa kalau kamu menceraikan istrimu, kalau kamu menikah dengan orang yang bercerai bukan karena zina, maka kamu sedang melakukan perzinahan. Seperti itu.
Saya orang yang pegang itu Bu Paulina, karena ada orang yang pokoknya nggak boleh sama sekali, mangga wae gitu ya. Tapi saya orang yang pegang seperti itu, perjinahan. Jadi kalau bukan karena zina boleh gitu ya Bu ya? Nggak boleh justru. Kalau begini, kalau bukan karena perjinahan, dia tidak boleh menikah lagi dengan yang lain-lain. Nggak boleh menikah lagi. Kalau bukan karena zina. Ya, misalnya, ini saya nggak tahu ya, dalam 1 bulan terakhir ini, saya banyak nanganin konseling orang bercerai loh, Kristen dan Katolik. Kristen maupun Katolik gitu ya. Aduh, kalau Katolik itu kan setengah mati tuh kalau mau cerai gitu ya. Kalau Kristen lebih gampang. Nah, saya selalu tanya sama orang-orang yang datang sama saya, kamu kenapa mau cerai? Jawabannya selalu satu, kok sama semuanya, cekcok. Udah nggak ada kecocokan lagi ya Allah. Saya bilang begini, di dalam dunia ini mana ada manusia yang cocok gitu kan? Nggak ada. Justru di dalam keperbedaan itu kita saling melengkapi gitu. Nah, jadi yang kayak begini kalau menikah lagi itu tidak boleh. Kecuali kalau misalnya saya ditanya, saya mau saya cerai karena istri saya atau suami saya berzina dan saya sudah tidak tahan. Saya nggak bisa. Saya nggak kayak Hosea gitu ya, Nabi Hosea yang bisa nerima istrinya yang berzina begitu. Nah, saya nggak bisa sanggup seperti itu. Saya cerai. Kemudian saya sekarang mau menikah lagi. Misalnya sudah lewat sekian lama, terus dia mau menikah lagi. Saya masih bisa boleh. Karena pasangannya berzina. Tapi kalau pasangannya tidak berzina, itu nggak boleh. Begitu.